Oke, Indra, apa kabar nih? Selamat Ya, siang. selamat siang kembali Bu. Ya, Eh, Assalamualaikum Bu Asana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Asana. Seperti, Uh, seperti yang kita sepakati kemarin, Rani ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih. Apa ya yang mau Indra ngobrol kesempatan kali ini? saya mau ngobrol ya tentang upgrade keterampilan diri saya sendiri gitu. Hmm? Oh, begitu ya. Ya, Jadi dari ini Indra nih, dari hasil bincang-bincang kita nih siang ini. Kira-kira apa ya yang Indra ingin dapatkan ini? saya ingin mengasah keterampilan saya dalam mengajar proses pembelajaran diferensiasi yang menerapkan tiga strategi pembelajaran diferensiasi. Oh iya, iya baik Indra ya. Jadi Indra ingin ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Indra ya. Uh, Iya Bu. jadi begini Indra, Ya Bu. selama ini hmm, apa yang telah Indra lakukan pada pembelajaran yang fokus pada pembelajaran diferensiasi? Ya, selama ini saya ya mengajar kayak seperti biasa ya, mengajar, mungkin saya hanya menerapkan satu strategi saja. Namun untuk Hmm? menerapkan ketiga strategi ini terasa sedikit sulit dikarenakan manajemen waktu yang susah kita atur gitu. Oh iya begitu ya. Itu ada nggak, eee, kira-kira bagaimana ini Indra, yang langkah-langkah yang telah Indra lakukan dalam satu penerapan, pembelajaran berdiferensiasi? Ya, ada langkah-langkah yang telah saya lakukan ya, saya masuk mengajar, menyediakan media ajar gitu ya, bahan ajar berupa konten yang variatif. Jadi diferensiasi saya dalam mengajar hanya berupa konten. Namun saya ingin menerapkan ketiga strategi ini, baik itu konten, proses, dan produk. Namun saya merasa terkendala dengan uh, penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Baik Indra ya. Oke oke, mengerti saya ini. Tadi Indra, udah menyebutkan ya, ada terkendala ya Indra ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, waktu Indra, terapkan. Itu apa saja yang kendala-kendalanya itu Indra tuh? Ya, kendalanya ya saya tidak menemukan contoh ataupun role model dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini yang menerapkan ketiga strategi ini. Uh, Oh begitu ya Indra ya. Oke Indra, kira-kira ini usaha yang Indra lakukan ya, yang di pembelajaran berdiferensiasi ini bisa nggak Indra sebutkan itu kira-kira udah sampai level berapa itu ya? Kita kan kalau biasanya menggunakan level dari 1 sampai 10. Ini kira-kira yang di posisi pembelajaran yang telah Indra lakukan itu kira-kira level seberapa sudah itu? Khususnya Mungkin diferensiasi level loh. 6 atau 7 gitu ya Bu ya. Oh begitu ya. Iya baik Indra. Jadi mengenai kendala tadi nih Indra. Selain kendala yang telah Indra sebutkan tadi, ada tidak itu kendala di pihak orang lain gitu, misalnya uh, rekan sejawat atau kepala sekolah itu bagaimana? Nggak ada kendala lain, saya cuma kendala sama diri saya sendiri. Uh, Oh ya begitu ya. mungkin ya mungkin inisiatif saya akan mewacanakan untuk mencari role model dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, Begitu. Kira-kira bagaimana perasaan nih Indra ya selama ini ya dalam
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah? Bagaimana perasaan Indra? Saya sedang Senang gitu ya. Itu senangnya bagaimana itu Indra tuh? Misalnya bisa nggak diungkapkan bagaimana ya? Misalnya kan menyenangkan itu kan karena situasinya begini gitu. Bisa bisa Indra ungkapkan gimana itu? ya saya senang bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya, tapi saya cuman nggak optimal, nggak full karena saya merasa ada yang kurang. Menurut saya harus kita praktekkan tuh ketiga strateginya. Kalau saya yang sudah saya praktekkan konten, saya ingin Mhm. mencari kayak mana cara proses dan juga produknya gitu. Baik, iya. Namun belum mampu Pak ya, belum tercapai Ya, gitu ya. iya. Oke, eee, dari pengamatan, Indra sendiri ya, itu waktu Indra lakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu, di dalam kelas itu anak-anak itu bagaimana cara menerimanya itu, cara menanggapinya? Eh, Cara menanggapinya ya mereka aktif karena yang sudah saya terapkan itu hanya berupa diferensiasi ataupun pembedaan dalam pengelompokan dalam materi ajar aja ataupun konten. Iya, Nah, baik, iya. Jadi anak-anak menyenangkan gitu Indra, atau ada kemungkinan lain bagaimana itu? menurut hemat saya anak-anak senang dikarenakan anak-anak itu paham apa yang saya ajarkan. Alhamdulillah ya Indra ya. Oke, Indra, kita berharap ya Indra ya, pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita dapatkan ya ilmunya ya bisa kita terapkan di sekolah secara maksimal ya. Jadi begini Indra, kita nih di ujung perbincangan kita nih ya. Uh, Apa ya yang dapat Indra simpulkan ini? Yang dapat saya simpulkan, ya saya harus mencari role model karena saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengkolaborasi ketiga strategi. Mungkin saya akan mencari role model dari rekan senior saya sendiri. Karena saya Baik, belum dapat caranya. baik, baik. Oke, sekian ya Indra ya pembicaraan kita siang ini. Mudah-mudahan ya ke depan ya kita dapat berbincang-bincang lagi. Uh, Terima kasih Indra. Oke, Yo, baik. baik. Ya. Waalaikumsalam Indra. Apa kabar Bu Asana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayak mana MPLS hari ini? Berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar nih Pak. Iya, iya, iya. Materi MPLS hari ini apa? Hari ini pengenalan lingkungan sekolah dengan teman-teman barunya. Teman-teman barunya ya. Kalau Ibu kemarin Asa, iya di lingkungan sekolah. uh, kalau kemarin apa Bu? Pengenalan diri, Pengenalan diri. pengenalan guru kelas, iya. Ibu Hasanah hari ini sebagai apa Saya di hari ini MPLS? sebagai iya salah satu guru yang mendampingi anak dalam perkenalan ke kelas, ke kelas ke kakak-kakak kelas ya. Jadi anak-anak masuk ke kelas lain, nanti anak-anak yang lain itu memperkenalkan sama saling tukar-tukaran gitu. Iya, iya, iya. Jadi Ibu Hasanah, sesuai yang kesepakatan kita semalam, bahwasanya kita hari ini kan kita ada coaching nih, ya kan? Oke, iya. Kira-kira tujuan Bu Hasanah hari ini apa yang Ibu Hasanah ingin di-coachingkan? Gini Pak, jadi kan
selama sejauh pembelajaran yang telah kita lakukan bertahun-tahun nih Pak kan, berbagai macam model anak yang telah kita dapatkan. Jadi saya hari ini ingin salah satunya ya Pak ya, ingin berbagi atau coaching ini sama Bapak. Mudah-mudahan ada pemecahan masalah gitu Pak ya. Ada satu anak dalam ini kesulitan dalam belajar nih Pak nih. Kesulitan belajar gimana tuh Bu? Dia ini setiap hari belajarnya harus didampingi oleh orang tuanya. Ini sudah berlangsung selama 2 tahun. 2 tahun. Berarti dia sekarang kelas berapa Bu? Ini sekarang sudah kelas 3. Kelas 3 ya. Naik kelas 3 Bu ya? Jadi upaya apa yang udah Ibu lakukan sebelumnya kepada si anak ini? Pada saat itu saya sebagai guru mapel nih Pak ya, jadi tidak setiap hari saya masuk kelas. Jadi waktu saya masuk memang anak ini agak kurang ya berinteraksi dengan gurunya. Namun dia kalau setiap kali istirahat sama temannya pun hanya teman-teman yang di sekitar rumahnya saja dia berinteraksi, sementara dengan teman yang di luar lingkungan rumahnya itu jarang. Jadi yang saya lakukan yang pertama nih Pak ya, waktu saya masuk saya mengidentifikasi dulu, saya melihat dulu dia, kemudian saya tanya kepada guru kelasnya bagaimana keadaan anak ini, itu saya identifikasi, saya coba kenal ya. Kemudian saya berbicara sama orang tuanya tentang terkait dengan bagaimana pribadi dia ini. Kemudian saya dekati anak itu, saya bujuk ya secara emosional, saya dekati. Cuman inilah nih Pak, 2 tahun belum dia ini 2 tahun prosesnya. Sekarang maaf Pak, sekarang udah kelas 4. 2 tahun full mamanya belajar di dalam kelas, nggak boleh di luar kelas. Mamanya duduk di sampingnya 2 tahun. Naik kelas 3, 80% nggak sekolah. Karena mamanya nggak mau lagi dampingi dia. Sekarang naik kelas 4. Dinaikkan. Berarti sekarang anak itu kelas 4 ya Bu? Dan Ibu sudah melakukan mengidentifikasi anak itu, sudah bertanya sama wali kelasnya gitu, sudah kan? Sudah. Menurut Ibu sejauh upaya yang Ibu lakukan, apa upaya yang belum maksimal Ibu lakukan? Upaya yang belum maksimal saya lakukan mungkin Pak waktu ya Pak ya. Jadi dari segi waktu, kalau saya meninjau secara psikologi, memang anak ini perlu didekati secara intens Pak ya. Kemudian anak ini memang perlu pembelajaran secara individual nih Pak nih. Nggak boleh kita secara umum pada umumnya. Ini pun kalau tertarik si anak ini, kadang ada guru mapel lagi lain seperti olahraga. Ini paling dia itu tertarik sama kegiatan olahraganya, prakteknya. Pas guru olahraganya tidak praktek, dia tidak tertarik, mungkin karena gaya orang laki Pak ya. Kalau sama saya ini pun nggak tertarik setiap hari dia Pak ini. Kadang lebih banyak nggak tertarik. Jadi sepertinya apa yang kita lakukan ya diam aja dia. Jadi begitu, karena ini yang belum maksimal bagi diri saya dalam menyediakan waktu untuk dia agar dia ini bisa tertarik penuh ya Pak ya sama saya ini, dengan keinginan dia ini yang nggak mau dia ungkapkan. Payahnya keinginan dia nggak mau dia ungkapkan. Jadi segala cara kita sodor, ini pun kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak.
Jadi payah kita ininya payah. Hanya di waktu saja Pak saya kurang maksimal. Berarti waktu luang yang ibu berikan kepada dia berarti yang kurang, yang belum maksimal berarti ya. Iya Pak ya. Berarti rencana apa kira-kira rencana ibu ke depan untuk menjadikan anak itu lebih mampu belajar mandiri? Jadi rencana saya ini Pak ya. Saya yang pertama yang tadi menyediakan waktu lebih optimal bagi si anak ini. Kemudian saya pelajari dulu sisi emosional dia, kemudian perkembangan otaknya itu, kemudian perkembangan perilakunya, kemudian saya gali bagaimana itu minat belajar dia, kemudian kesukaan dia itu kan saya gali terus itu, dan saya akan catat itu perkembangannya itu, dan saya akan melakukan usaha-usaha yang lebih baik lagi, pendekatan-pendekatan emosional yang lebih lagi. Kemudian saya sendiri akan melakukan perubahan dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berbasis sosial emosional. Ini terus saya lakukan ini Pak, saya usahakan. Iya. Oke Bu, berarti Ibu akan mencoba meningkatkan waktu luang dan Ibu akan mempelajari psikologi dia, kemandirian dia gitu ya, Bu Asana ya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira kapan Ibu Asana akan mulai menerapkan itu? Setelah masa MPLS ini Pak. Setelah masa MPLS ya. Kira-kira berapa lama butuh waktu tuh Bu untuk Ibu mengidentifikasi? Itu kalau butuh waktu itu kira-kira berbulan-bulan ini Pak nih. Berbulan-bulan, dan tidak bisa kita pastikan berapa bulan ini Pak. Iya. Kira-kira Bu Asana ya, apakah Ibu ada perlu bantuan kolaborasi dengan rekan sejawat lainnya, seperti wali kelas misalnya? Tentunya itu Pak, tentunya pastinya perlu kolaborasi bersama teman rekan sejawat, khususnya guru kelasnya nih Pak, dan ibu kepala sekolah, juga orang tuanya nih Pak. Dengan wali kelas, kepala sekolah dan orang tuanya Bu ya. Kira-kira Bu Asana untuk meningkatkan kemandirian belajar bagi anak ini dari 3 orang ini tadi, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tuanya, siapa yang paling berdampak kira-kira dari ketiga orang ini? Guru kelasnya nih Pak, karena anak-anak SD ini lebih suka lebih mendengar sama guru kelasnya. Tapi saya ini agak pening juga nih Pak, karena anak ini harus ada mamanya setiap hari. Bisa jadi ini yang berdampak mamanya. Saya usaha juga dengan mamanya, cuman mamanya juga katanya sudah juga mengarahkan dan sudah menasihati berbagai cara dan membujuk berbagai cara. Tapi dia tetap mengkek kayak gitu, harus ditemani nih Pak. 2 tahun sudah. Full mamanya 2 tahun dalam kelas. Kemudian kelas 3 80% enggak nih. Saya bilang mamanya pun nggak efektif, saya bilang guru kelasnya pun nggak efektif juga, karena dia nggak suka sama guru kelas begitu. Mamanya yang nulis di kelas. Iya. Tadi saya sudah catat Bu Asanaya bahwasanya Ibu akan setelah MPLS ini, Ibu akan mulai mengidentifikasi dia, kemandirian dia, psikologi dia untuk minat belajar secara mandiri gitu ya, Bu Asanaya. Dan dimulai daripada dari mana Ibu akan kolaborasi dengan ketiga orang, kepala sekolah, wali kelas, dan wali murid. Namun Ibu akan lebih koordinator wali kelas gitu ya Bu Asanaya. Kira-kira menurut Ibu kemandirian belajar si anak ini yang sudah tercapai dari 1 sampai 10 berapa tuh Bu? 3 ada Pak. 3 ya. Berapa target skala nilai yang ingin Ibu capai ke depannya nanti bisa dalam skala 1 bulan ke depan?
Kalau target dalam 1 bulan, Pak, ya? Ya. Target dalam 1 bulan itu, kalau melihat anaknya nih antara 4 atau 5 gitu, Pak. Dalam per bulan mungkin 4 gitu. Oke, baik. Atau Oke, baik Bu Hasanah. Berarti selamat bekerja, beraktivitas Bu ya. Insya Allah berhasil Bu Hasanah ya. Oke. Oke, yuk. Izin Mbak Hasanah. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.